Shalom, selamat hari Minggu, selamat ulang tahun Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur, kita bersama selain beribadah di hari Minggu, kita juga memperingati ulang tahun GKY Kebayoran Baru yang ke-22 tahun. Saudara, 22 tahun yang lalu, 26 April, kita mulai ibadah. Memulai satu pelayanan dalam bentuk pos yang sederhana dengan menggunakan ruangan yang meminjam sebuah sekolah di Pondok Indah. Dan dari kumpulan yang kecil itu, Tuhan telah memberkati sampai hari ini boleh menjadi sebuah jemaat yang besar, jemaat GKY Kebayoran Baru. Dari ruang yang pinjam di sebuah sekolah, hari ini kita boleh diberkati Tuhan memiliki gedung ibadah yang baik. Semua karena berkat Tuhan. Mari saudara sekalian kita bersyukur untuk karya Tuhan, untuk visi yang Tuhan berikan, untuk orang-orang yang Tuhan utus pada masa itu, yang dengan kesetiaan mau mewujudkan visi Tuhan. Kita juga perlu bersyukur untuk berkat Tuhan yang mencukupi dan memberikan pertumbuhan sehingga gereja kita boleh ada seperti hari ini. Hari ini kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dengan tema gereja di tengah tantangan zaman. Sebelumnya mari kita berdoa bersama. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita menghadap hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Gereja kami hari ini berulang tahun, dan kami sadar di setiap waktu, di setiap tahun, di setiap masa, di sepanjang perjalanan gereja kami, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau memberkati gerejamu dan kami boleh bertumbuh sampai hari ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan pimpinan Tuhan. Engkau adalah kepala gereja ya Tuhan Yesus. Berfirmanlah supaya sebagai gerejamu kami tahu apa yang Tuhan kehendaki. Khususnya di ulang tahun kami yang ke-22 ini. Bagaimana menjadi gereja yang dapat menghadapi tantangan zaman. Tuhan berfirmanlah. Roh Kudus terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan dapat melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 4, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. 1 Petrus 4, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menurut Bapak, Ibu sekalian, situasi, keadaan, zaman 22 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang berbeda atau sama? Saya yakin banyak yang mengatakan situasinya berbeda. Saudara, hari itu kehidupan tidak sesibuk hari ini, betul enggak? Hari itu teknologinya tidak secanggih hari ini. Hari itu saya ingat sekali belum banyak orang yang memegang handphone atau yang memiliki handphone, saudara. Tapi hari ini setiap orang punya handphone, bahkan lebih dari satu. Hari ini kita disibukkan dengan banyak WhatsApp untuk menjawab, membaca, dan sebagainya. Hari itu kita punya waktu banyak untuk dapat berkumpul, bersekutu, beribadah. Saudara, ada perbedaan antara masa 22 tahun yang lalu dengan hari ini. Tapi kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, saudara, 22 tahun yang lalu itu adalah tahun 1998. Nah, kalau bicara tentang 1998, kita jadi ingat apa yang terjadi di Indonesia. Hari itu negara kita menghadapi krisis politik. Akibat krisis politik terjadi krisis keamanan, ada kerusuhan. Lalu terjadi juga krisis ekonomi. Saudara,
Tahun-tahun sebelumnya harga dolar 2.000 atau 2.500 rupiah. Menjelang akhir tahun 97 dolar naik dengan cepat menjadi 4.000 rupiah. Lalu kalau kita ingat di bulan Juni tahun 1998, dolar yang tadinya 2.000, 2.500 naik jadi 4.000, maka di bulan Juni tahun 98 melonjak sangat drastis menjadi 16.650 rupiah. Wah, saudara, krisisnya sangat mengerikan. Tapi saudara, situasi hari ini bukankah sama? Kita menghadapi sebuah krisis. Krisis itu karena wabah COVID-19. Menyebabkan penyakit, menyebabkan kematian, dan juga dampaknya adalah krisis ekonomi. Kalau dahulu waktu tahun 98 ada beberapa orang yang bisa melarikan diri ke Singapura, ke Amerika. Hari ini saudara, there is no hiding place. Tidak ada tempat bersembunyi. Kita tidak bisa melarikan diri kemana-mana, lebih mencekam situasinya saudara. Dan kalau bicara tentang krisis ekonomi, saudara, hari ini keadaan ekonomi bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia sedang mengalami tantangan, penurunan, krisis yang menakutkan. Dan pertanyaannya adalah apa yang sedang terjadi di dalam situasi hari ini? Saudara, ada orang yang bertanya kepada saya, Musa, apakah ini artinya akhir zaman sudah dekat? Saudara, saya tidak bisa menjawab lebih banyak, karena memang firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 dan Matius 25. Tuhan Yesus berkata, menjelang zaman akhir, menjelang akhir zaman itu, maka terjadi bencana alam, terjadi peperangan, terjadi kesusahan, bahkan orang Kristen pun juga mengalami situasi yang tidak nyaman, bahkan penganiayaan. Lalu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat yang ke-33, demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, semua kesulitan dalam hidup dunia bisa menjadi indikator bahwa inilah zaman akhir. Dan akhir zaman itu sudah dekat. Saudara, saya suka apa yang dikatakan oleh John Piper. John Piper menulis sebuah buku di bulan Maret ini menghadapi coronavirus. Dia menulis buku dengan judul Coronavirus and Christ. Dia berkata begini, virus corona adalah panggilan alarm yang membangunkan kita agar bersiap menyambut kedatangan Kristus yang kedua. Saudara, penderitaan bisa menjadi alarm untuk menyadarkan kita bahwa inilah akhir zaman dan artinya adalah keadaan akhir zaman itu semakin dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara, hal itu juga yang dialami oleh jemaat yang menerima surat 1 Petrus ini. Saudara, surat 1 Petrus ditujukan kepada jemaat mula-mula di sekitar Asia Kecil. Hari itu mereka mengalami banyak masalah dan tekanan. Mereka harus melarikan diri dari Yerusalem karena mereka dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Di luar Yerusalem, mereka juga mengalami tekanan karena pemerintah Romawi mulai menekan mereka. Bahkan kalau kita baca saudara di dalam sejarah, Cornelius Tacitus, seorang senator Roma, seorang penulis sejarah juga, dia menuliskan keadaan Tacitus hidup pada hari itu dan dia menuliskan, dia melihat bagaimana orang-orang Kristen mengalami tekanan dan aniaya. Orang-orang Kristen ditangkap, lalu kemudian dibungkus dengan kulit binatang, diikat, lalu diadu, dibawa ke Kolosium, diadu dengan singa, dengan binatang buas, ditonton oleh ribuan orang. Bahkan malam harinya orang-orang Kristen kemudian diikat di tonggak-tonggak kayu, lalu disiram dengan ter, lalu kemudian dibakar hidup-hidup menjadi obor yang menyala untuk menerangi pestanya Kaisar Nero. Saudara, situasi itu sangat menegangkan, mencekam, aniaya, penderitaan. Saudara, menjelang penganiayaan yang semakin berat itu, di tahun 62 sampai 64 Masehi, surat ini ditulis, saudara sekalian, untuk mengingatkan bahwa di dalam situasi seperti ini, mari sebagai gereja kita menjadi gereja yang siap menghadapi tantangan. Petrus juga mengatakan hal yang sama. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Penganiayaan, penderitaan menjadi indikator bahwa inilah zaman akhir.
bahwa sebentar lagi akhir zaman itu sedang datang. Mari kita bersiap-siap sebagai gereja Tuhan menghadapi tantangan zaman ini. Saudara, kalau gitu apa yang harus kita hadapi? Saudara, dari zaman ke zaman gereja menghadapi tantangan, ancaman, dan godaan. Dan marilah kita belajar dari apa yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus 4 yang tadi kita baca. Saudara, nasihat pertama ketika dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, lalu dilanjutkan dengan sebuah nasihat yang indah dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara, kalimat ini kayaknya sederhana, sekedar mengingatkan supaya kita dapat berdoa. Tapi saudara, kalau kita pahami baik-baik kata berdoa ini, saudara akan mendapatkan keindahan pesannya. Saudara, di dalam bahasa Yunani ada beberapa kata yang digunakan untuk menyebutkan kata berdoa. Ada proskuneo, ada deesis, dan ada prosuke. Nah, di dalam ayat ini digunakan kata prosuke. Kata prosuke itu mirip dengan kata deesis. Deesis itu di dalam bahasa Yunaninya itu artinya adalah doa atau juga artinya petisi. Cuma bedanya, deesis itu saudara sekalian adalah permohonan atau petisi yang juga dapat diajukan kepada manusia. Sedangkan prosuke yang digunakan di dalam ayat ini adalah sebuah doa, sebuah permohonan yang hanya ditujukan kepada satu, yaitu kepada Tuhan. Itu kata prosuke. Tapi yang lebih menarik sekali saudara sekalian adalah bahwa kata prosuke juga digunakan untuk menyebut sebuah tempat yang digunakan oleh orang Yahudi pada waktu itu untuk beribadah bila mereka tidak mendapatkan ada sinagog di sekitar mereka. Saudara, orang Yahudi harusnya beribadah di sinagog, satu rumah ibadah yang namanya sinagog itu. Tapi kalau mereka sedang bepergian atau mereka tinggal di tempat yang tidak ada sinagognya, maka ada cara lain. Mereka akan mencari tempat terbuka. Tempat itu bisa di mana saja. Dan mereka beribadah. Nah, tempat itu yang adalah di mana saja itu disebutnya prosuke. Saudara, kata prosuke juga disebutkan bahkan untuk menyebutkan apa? Kalau sebelum beribadah itu, mereka harus membasuh tubuh mereka supaya bersih. Maka kalau mereka datang ke mata air itu untuk membasuh diri, mata air itu pun disebut dengan prosuke. Saudara, dengan kata lain, prosuke adalah sebuah tempat yang tidak dibatasi oleh sebuah gedung. Sebuah tempat ibadah yang bisa di mana saja. Sebuah tempat ibadah yang bisa dilakukan bahkan tanpa ada orang lain bersama-sama dengan kita. Karena prosuke itu adalah tempat di mana saya secara pribadi berjumpa dengan Tuhan. Nah, di sini saudara menangkap indahnya ayat ini. Ayat ini sedang mengingatkan kepada kita ketika tantangan zaman datang, ketika penderitaan datang, ketika apapun yang sedang kita hadapi, maka firman Tuhan mengingatkan supaya kita menjadi kuat, kita harus memiliki sebuah hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang dekat yang tidak bergantung kepada gedung gereja. Hubungan pribadi yang dekat yang tidak tergantung kepada ada orang lain yang ikut beribadah atau tidak. Saudara, itulah sebabnya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, mendapatkan kekuatannya. Daniel, ketika dia ada di pembuangan, firman Tuhan mencatat, walaupun jauh dari bait Allah di Yerusalem, Daniel sedang ada di Babilonia, tapi Daniel tiap hari naik ke atap rumahnya, ke lotengnya. Dia membuka jendela, menghadap ke Yerusalem. Hanya dia dan Tuhan. Dia berduaan dengan Tuhan. Untuk berdoa, bercakap-cakap. Itulah hubungan pribadi yang membuat Daniel menjadi orang yang kuat sekalipun ada di dalam pembuangan. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita. Supaya kita dapat menjadi gereja yang kuat menghadapi tantangan zaman, maka pertama, secara individual, setiap anggota jemaat harus memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan dimanapun kita berada. Saudara,
kita hari ini sedang beribadah di tempat kita masing-masing. Maka saudara sekalian, inilah prosuke. Saudara mungkin bersama keluarga atau bahkan sedang sendirian. Hari ini ibadahmu tidak bergantung kepada gedung gereja. Pertanyaannya adalah apakah engkau memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan? Saudara, kalau kita membaca buku tentang konseling keluarga, menarik saudara, kasus-kasus dalam konseling keluarga. Ada suami istri yang kelihatan mesra. Setiap tahun ketika liburan mereka pergi bersama dengan anak-anak mereka, tampaknya mesra, ramai, ceria, bisa komunikasi. Kalau pergi ke pesta juga sama, selalu membawa anak-anaknya, satu keluarga datang, berkumpul dalam keluarga, senang, tampaknya mesra, harmoni. Suatu hari suaminya datang kepada konselor, dan suaminya berkata, 2-3 bulan terakhir ini saya mengalami rasa depresi, gelisah. Khususnya saya selalu canggung kalau berdua dengan istri saya di mobil. Saya nggak tahu harus berkata apa. Maka konselornya bertanya, selama ini gimana? Selama ini nggak apa-apa, bertahun-tahun kami pergi naik mobil nggak ada masalah. Lalu kemudian konselornya bertanya, apa yang terjadi di dalam 2-3 bulan terakhir ini? Saudara, Bapak ini kemudian baru ingat, iya sih. 3 bulan yang lalu anak-anak kami karena sudah besar mereka sekolah, pindah keluar kota. Sekarang tinggal kami berdua sama istri. Saudara, ternyata yang jadi masalah adalah selama ini suami istri ini tampaknya akrab, tampaknya bisa berkomunikasi, tapi dengan catatan hanya kalau ada rame-rame. Mereka bisa ketawa karena ada anak mereka yang bercanda. Mereka bisa ngobrol karena ada anak mereka yang ikut berceloteh dan sebagainya. Tapi kalau kemudian berdua, tidak ada anaknya. Mereka canggung, tidak tahu bagaimana harus berbicara. Mereka bisa pergi ke pesta rame-rame, tampaknya akrab mesra. Tapi begitu pulang, naik mobil hanya berdua saja. Mereka canggung. Mau ngomong apa? Artinya apa? Mereka bisa menikmati hubungan di dalam konteks banyak orang, tetapi sesungguhnya dalam hubungan yang bersifat pribadi, berduaan saja, ada masalah di dalam hubungan mereka. Saudara, hal yang sama terjadi, banyak terjadi juga di dalam hidup kita bergereja. Banyak orang Kristen yang mengalami rasa nyaman beribadah kalau ibadah itu rame-rame di gereja. Kita bisa mengangkat tangan, kita bisa bertepuk tangan, kita bisa menangis memuji Tuhan. Sejauh itu adalah bersama-sama di gedung gereja, bersama banyak orang. Hari ini saudara, COVID-19 mengajak kita untuk mengevaluasi. Nah, ibadah kita tidak lagi rame-rame. Ibadah kita di tempat masing-masing. Pertanyaannya, apakah saudara masih dapat menikmati ibadah bersama Tuhan? Kalaupun itu tidak dilakukan di dalam konteks komunal, di dalam gedung gereja. Saudara mungkin masih mengatakan, oh bisa Pak, saya masih bisa beribadah seperti hari ini. Ada juga yang mengatakan, iya sih Pak, enggak bisa. Rasanya dry, kering. Saudara, kalau saudara tahu hari ini, atau selama beberapa minggu ini, musik kita itu menggunakan alat yang sederhana. Kalau biasanya rame, ada piano, ada gitar, ada keyboard. Hari ini saudara sekalian, atau selama beberapa minggu ini, kita hanya menggunakan satu buah keyboard. Sangat sederhana. Kita bersyukur ada Ibu Yana, Lauso Edwin, Lauso Mary, membantu di rumah masing-masing membikinkan program lagunya, lalu dikirim via email, lalu kemudian kita pasang di keyboard kita, lalu kemudian tinggal dipencet play, mengiringi musik kita. Sangat sederhana. Bahkan hari ini, yang main musik artinya yang play Lauso Sui, padahal Lauso Sui nggak bisa main musik saudara. Tapi kita masih bisa ada alat musiknya. Masih ada singers. Saudara, kami berpikir bahkan kalau keadaan semakin memburuk, kita mungkin tidak bisa ada alat musik, tidak ada apa yang dapat kita lakukan. Mungkin kita tidak bisa datang ke gereja untuk rekaman, mempersiapkan ibadah seperti hari ini. Maka terpaksa saya dengan kamera saya sudah siapkan kamera, saya siapkan green screen, saya akan khotbah lalu mimpin pujian di rumah saya, sendirian saudara. Mungkin tidak ada alat musik. Saya nggak tahu kalau itu dilakukan, lalu kemudian di broadcast di dalam YouTube seperti hari ini, apakah saudara masih dapat menikmati yang namanya ibadah bersama Tuhan? Atau kalau lebih buruk lagi saudara sekalian, saya pikirkan seandainya internet tidak bisa digunakan dan sebagainya,
Yang mungkin kita lakukan adalah saya akan memberitahukan. Hari Minggu pertama silakan baca Mazmur pertama, renungkan, doa, nyanyi sendiri, tutup dalam doa sendiri. Minggu kedua Mazmur kedua, minggu ketiga Mazmur 3. Kalau itu saudara lakukan, artinya tanpa ada guidance apapun, saudara baca firman Tuhan, berdoa sendiri, di dalam kesendirian saudara, bahkan tidak ada orang di sekitar Anda, pertanyaannya adalah, apakah saudara masih bisa menikmati hubungan dengan Tuhan? Atau jangan-jangan ketika saudara berduaan dengan Tuhan sendiri, tidak ada orang lain, saudara jadi canggung. Kalau itu yang terjadi saudara, maka itu indikator bahwa hubungan saudara dengan Tuhan secara pribadi tidak terjadi. Dan kalau itu terjadi, maka kekuatan kita lemah di dalam menghadapi tantangan zaman. Saudara, maka marilah kita di dalam ulang tahun ke-22 ini menjadi gereja di mana secara individual setiap anggota jemaatnya memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan. Nasihat yang kedua, saudara sekalian, adalah di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, ketika dikatakan kasih menutupi banyak sekali dosa, bukan artinya adalah kompromi dengan dosa. Rasul Petrus mungkin sedang mengutip Amsal 10 ayat 12 yang berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saudara, di dalam konteks bahasa Ibrani, kata menutupi itu artinya adalah mengampuni. Jadi kasih itu membuat kita dapat mengampuni pelanggaran, kesalahan dari saudara-saudara kita. Saudara, itulah nasihat yang kedua ini. Di dalam hidup bersama saudara sekalian, tidak terlepas kadang-kadang kita itu bisa mengalami friksi, benturan, pertengkaran, saudara. Di dalam hidup bergereja juga sama. Kita kadang-kadang pelayanan bisa ada friksi. Saudara, kalau keluarga gampang bertengkar, gereja gampang ada gesekan, maka keluarga atau gereja yang demikian tidak akan mampu menghadapi tantangan zaman ketika ada persoalan. Betul nggak? Saudara, oleh sebab itu nasihat kedua ini adalah bicara nasihat dalam hidup kita bersama. Kasihilah sungguh-sungguh. Di sini menggunakan kata kasihilah dari bahasa Yunani agape. Agape adalah kasih yang walaupun kamu menyakiti hati saya belajar untuk mengasihi. Walaupun kamu pernah berbuat salah kepada saya belajar mengampuni dengan kasih yang agape, sehingga kita masih tetap bisa bersatu. Itu kasih agape. Kasih agape itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Firman Tuhan di dalam surat Roma berkata, bahkan ketika kita masih berdosa, Tuhan telah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kita, untuk menebus kita. Pada waktu itu kita masih berdosa, belum sadar akan dosa kita, tapi Tuhan sudah lebih dahulu mengampuni. Sehingga kemudian menjadi kita orang yang kemudian ditebus. Kita telah mengalami agape itu. Nah, saudara sekalian, bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi di dalam ayat ini dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh ini menggunakan kata ektenes. Ektenes ini dalam bahasa Yunani artinya adalah sungguh-sungguh, tapi juga berarti adalah merentangkan tangan lebar-lebar untuk menjangkau. Artinya apa? Marilah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh. Sebisa mungkin kita kasihi dengan kasih yang walaupun itu, dengan kasih yang mengampuni itu. Maka gereja akan menjadi gereja yang kuat, gereja yang bersatu, mampu menghadapi tantangan zaman. Kenapa? Karena gereja akhirnya menjadi satu komunitas kasih. Komunitas yang bisa saling menerima. Komunitas yang bisa saling mengampuni. Sehingga kalau saya punya masalah, saya bisa datang ke gereja, saya diterima. Saya tidak dihakimi. Di situ gereja menjadi kuat. Saudara, poin kedua ini penting. Di dalam hidup bersama. Kalau tadi poin pertama adalah di dalam hidup pribadi, memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Yang kedua nasihatnya adalah di dalam hidup bersama ini, mari kita kembangkan ikatan persekutuan kasih yang tanpa syarat itu. Kasih yang saling menerima dan saling mengampuni itu. Saudara,
marilah di dalam momen ulang tahun GKY Kebenaran Baru yang ke-22 ini, kita hidupkan agape itu di dalam hidup kita bersama-sama. Kalau dahulu mungkin saudara dalam pelayanan, di dalam pergaulan dengan sesama anggota jemaat, barangkali ada gesekan. Maka ayolah, di dalam HUT yang ke-22 ini kita menjadi gereja agape. Gereja yang bisa saling mengampuni. Mari kita ampuni, kita maafkan, kita berteman lagi, kita bersatu lagi. Kalau saudara sekalian di masa yang lalu ada hal yang tidak enak, marilah kita belajar untuk, ayo kita terima, saling menerima. Demikian juga hari ini dan selanjutnya, agape itu kita hidupkan. Ingat, kita sudah mengalami agape yang dari Tuhan. Dan agape dari Tuhan itu, biarlah kita salurkan kepada sesama anggota jemaat. Supaya kita jadi gereja yang kuat. Saudara mungkin berkata, enak aja Pak Petrus, bicara ngampuni-ngampuni. Enak yang diampuni, saya yang mengampuni, masih sakit hati ini. Saudara, memang enak diampuni. Bukan hanya enak, nikmat. Diampuni itu enak, nikmat, itulah anugerah. Dan kita sudah menikmati anugerah, enak, nikmat, anugerah pengampunan yang dari Tuhan itu. Di kayu salib itu, darah yang tercurah di kayu salib itu, di dalamnya ada spirit. Spiritnya apa? Spirit kasih yang walaupun. Kasih agape, kasih yang mengampuni. Dan saudara dan saya sudah mengalami itu. Maka saudara, mari kita hidupkan kita yang telah dibasuh oleh darah Kristus. Biarlah darah Kristus itu membasuh kita. Dan kehangatan kasih agape yang ada di dalam darah Kristus itu, kita salurkan dengan baik, mengasihi sesama anggota jemaat. Maka saudara, gereja kita akan menjadi gereja yang kuat menghadapi tantangan zaman. Yang terakhir saudara sekalian, apa nasihatnya? Saudara, nasihat dari firman Tuhan selanjutnya adalah di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10 saudara sekalian, dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus, ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, nasihat ketiga adalah melayani, memberitakan firman, dan bersaksi. Saya suka apa yang ditulis oleh William Barclay terkait dengan ayat ini. William Barclay berkata begini, pikiran Rasul Petrus itu sangat dipenuhi dengan keyakinan bahwa inilah zaman akhir dan kedatangan Tuhan atau akhir zaman itu segera datang. Sudah semakin dekat. Tapi yang menarik adalah bahwa dikatakan di tengah-tengah pemikiran itu Rasul Petrus tidak mendorong orang untuk kemudian menarik diri dari dunia, untuk kemudian sembunyi, menyelamatkan dirinya sendiri, memperhatikan hanya diri sendiri. Rasul Petrus tidak menasihatkan itu. Yang menjadi nasihat Petrus justru sebaliknya. Ketika memang akhir zaman itu sudah dekat, marilah datang di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah dunia ini. Datang kepada dunia ini. Untuk apa? Untuk melayani dunia ini, untuk memberitakan firman, dan untuk memberikan kesaksian tentang Kristus. Lalu kemudian William Barclay berkata, di dalam pandangan Petrus, kebahagiaan seseorang itu terjadi bukan ketika dia menjadi pertapa, artinya menghindarkan diri dari dunia ini, nyepi sendirian, bukan itu. Kebahagiaan orang Kristen bukan ketika dia bertapa jauh dari dunia ini. Tapi kebahagiaan orang Kristen adalah ketika dia datang di tengah dunia, berinteraksi dengan dunia, melayani dunia, menjadi berkat buat dunia. Amin. Saudara, poin ketiga, ini penting menjadi pesan kita di dalam ulang tahun gereja kita. Kalau tadi yang pertama sebagai individu punya hubungan dekat dengan Tuhan, yang kedua dalam hidup bersama di dalam bersekutu ini, kembangkan kasih agape. Yang ketiga adalah untuk menjadi gereja yang kuat di dalam bergereja. Marilah giat melayani, setia memberitakan firman, dan tidak berhenti bersaksi
kepada dunia. Saudara, John Piper di dalam bukunya berkata begini, virus corona adalah panggilan Allah kepada umatnya untuk mengatasi ketakutan dan kecenderungan mengasihi diri sendiri. Dan dengan berani melakukan perbuatan-perbuatan kasih yang memuliakan Allah. Atau dengan kata lain, virus corona ini saudara sekalian mengajak kita bukan untuk melumpuhkan diri kita. Jangan lumpuh, diam, duduk, bingung. Gereja harusnya bangkit. Gereja harusnya tidak lumpuh, tapi berdiri, bertindak. Gereja bukan menjadi bisu, tapi gereja harusnya memberitakan firman dan bersaksi. Beberapa hari yang lalu, seorang teman bertanya kepada saya, Pak Petrus, apa kegiatan Pak Petrus selama working atau ministering from home? Maka saya katakan, wah, kami hamba Tuhan di GKI Kebenaran Baru punya kegiatan baru yang tidak pernah kami lakukan sebelumnya. Yaitu dari satu rekaman untuk ibadah ke rekaman ibadah berikutnya. Hari Rabu melakukan rekaman ibadah untuk hari Minggu rekaman ibadah untuk hari Rabu. Lalu di antara waktu-waktu itu kami melakukan Zoom meeting, kami melakukan persekutuan lewat Zoom, ya pakai internet, kami melakukan konseling lewat telepon, lewat internet. Nah, banyak hal-hal baru yang membuat kami juga kelelahan. Lalu kemudian teman itu mengatakan begini, wah, future fast forward ya Pak ya. Saudara, ada kalimat menarik saudara. Future fast forward. Jadi dia mengingatkan, itu adalah future fast forward. Melakukan sesuatu yang harusnya baru akan terjadi di masa depan, kita percepat kepada hari ini. Saudara, dahulu mungkin gereja berpikir, gimana ya, apakah kita perlu broadcast ibadah kita secara online di YouTube? Kita mungkin mikir-mikir, nantilah, kita belum sampai sebutuh-butuhnya itu. Kita pernah mungkin berpikir, barangkali rapat paling bagus adalah pakai internet, jadi tidak usah ngumpul. Itu nantilah di masa depan. Kita berpikir, barangkali kita bisa bersekutu lewat internet, ketemuannya. Kita mengatakan, itu nanti aja lah, itu terlalu kompleks, mikirin teknologinya pusing. Tapi hari ini, saudara sekalian, coronavirus memaksa kita untuk mempercepat apa yang kita pikirkan nanti di masa depan itu perlu, sekarang dipercepat kita lakukan. Kita ibadah online menggunakan YouTube. Saudara, saya masih ingat di bulan Desember, Ibu Santi, istri dari Pak Jose, berkata kepada saya, Pak Petrus, kami akan pulang ke Spanyol. Kami akan kehilangan GKI Kebenaran Baru. Beberapa bulan kami akan tinggal di Spanyol. Kami akan merindukan ibadah yang seperti ini. Boleh nggak Pak Petrus saya minta tolong? Supaya entah gimana caranya, saya itu bisa ikut menyaksikan ibadah GKI Kebenaran Baru tiap minggu. Saya katakan, aduh gimana caranya Ibu ya? Kita tidak punya kamera yang cukup bagus untuk syuting, kita belum biasa broadcasting lewat YouTube. Lalu kemudian saya pikir-pikir, mungkin gini aja lah Bu, nanti kalau ada PowerPoint yang biasa saya khotbah, saya akan kirimkan. Atau audionya saya rekam, nanti kami kirimkan. Lalu saya diskusi dengan beberapa teman, waktu itu kita mengatakan, ya mungkin belum bisa kita lakukan banyak hal. Lalu kemudian Ibu Santi bersama Pak Jose, bulan Maret pulang ke Spanyol. Tapi bersamaan dengan pulangnya Bu Santi dan Pak Jose ke Spanyol, gereja kita memulai ibadah online gara-gara virus corona. Sudah, future fast forward. Akhirnya hari ini saudara sekalian, Ibu Santi bisa ikut ibadah bersama kita. Salam Bu Santi dan Pak Jose di Spanyol, saya yakin Anda sedang mengikuti ibadah kita. Doa Ibu dan Bapak terkabul. Bahkan bukan hanya Bu Santi dan Pak Jose. Ibu Pipi dan Pak Thomas di Amerika hari ini mengikuti ibadah bersama. Saya tahu Pak Doni dan Ibu Silvi sekeluarga beribadah dari Melbourne bersama kita. Pak Erwin dan Bu Natalia bersama keluarga beribadah bersama kita hari ini, ada di Sydney. Pak Daniel bersama Bu Agnes dan keluarga ikut ibadah di Singapura. Pak Toba bersama keluarga ikut ibadah sekarang bersama kita, mereka di Singapura. Ada rekan kita, senior kita di Hong Kong, hari ini saya yakin juga sedang ikut beribadah bersama kita. Di luar kota ikut beribadah bersama kita. Saudara sekalian, puji Tuhan, itulah harusnya gereja. Di tengah situasi ini,
tidak menjadi lumpuh, tetapi menjadi gereja yang hidup, gereja yang bertindak. Itulah gereja di dalam menghadapi tantangan zaman. Gereja harus tetap melayani, marilah kita saling melayani. Gereja harus memberitakan firman dan bersaksi, marilah dimanapun saudara berada. Beritakan firman Tuhan, jadilah saksi Tuhan. Selamat ulang tahun GKI Kebenaran Baru, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan berkat Tuhan. Engkau telah memberkati, kami boleh berulang tahun hari ini. Engkau telah memberkati sepanjang perjalanan GKI Kebenaran Baru. Berkati ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu hari ini. Kami GKI Kebenaran Baru boleh menjadi gereja yang siap menghadapi tantangan zaman. Berkati setiap individu anggota jemaat GKI Kebenaran Baru menjadi jemaat yang memiliki hubungan pribadi yang kuat dan dekat bersama Tuhan, sehingga tidak mudah goyah di tengah tantangan zaman. Berkati kami menjadi gereja yang bersatu dalam kasih agape itu, supaya kami menjadi komunitas yang nyaman untuk boleh bertumbuh bersama dan kuat menghadapi cobaan, tantangan, dan segala ancaman. Tuhan berkati kami supaya menjadi gereja yang tidak lumpuh di tengah tantangan zaman, tetapi gereja yang melayani, memberitakan firman Tuhan dan bersaksi. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tuhan memberkati. 22 tahun yang lalu, Tuhan telah membukakan visi perintisan sebuah pos di Jakarta Selatan. Visi itu diterima dengan ketaatan dan dijalankan dengan kesetiaan. Berselang 22 tahun, pos yang kecil itu telah Tuhan berkati menjadi GKY Kebayoran saat ini. Perjalanan suka duka dilalui dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan Sang Pemilik Gereja. Bersyukur, GKY Kebayoran Baru telah menjadi rumah rohani bagi kita, tempat kita bertumbuh dan melayani bersama. Walaupun hari ini kita tidak dapat berkumpul bersama di gedung gereja untuk merayakan ulang tahun gereja kita, namun marilah kita tetap mensyukuri karya Tuhan di dalam dan melalui GKY Kebayoran Baru. Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur dalam masa sulit saat ini kita umatnya selalu dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam menghadapi ujian ini bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, GKI Kebayoran Baru genap berusia 22 tahun. Kami segenap penatua, rohaniwan, pengurus, dan seluruh aktivis mengucapkan selamat ulang tahun. Mari menjadi gereja yang bertumbuh, berakar, berbuah, bersekutu, melayani, giat, dan setia sampai akhir. Ayo maju, saya siap menjadi generasi penerus. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita bangkit berdiri, kita bersama-sama menaikkan pujian, Kitalah Gereja. Lagu yang sering kita nyanyikan setiap kali kita merayakan ulang tahun gereja kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu ini, Kitalah Gereja. Kami rasakan kasih-Nya di tempat kudus ini, di tengah-tengah saudara bersatu dalam kasih. Biar persekutuan ini menjadi
Mari bekerja bersama, lakukan amanatnya. Tuhan akan menjaga kita dan pimpinannya tetap selama kita melakukan semua kehendaknya di dalam gereja umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Di dalam gereja umat pilihan, setia memberitakan firman-Nya, bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Bersatu hati dan tenaga, bersama saudara melayani di dalam nama-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Walaupun di dalam segala keterbatasan, hari ini kami boleh merayakan, memperingati kasih Tuhan yang besar, membuat kami boleh ada. GKY Kebayoran Baru hari ini berusia 22 tahun. Semata-mata hanya karena kasih anugerah Tuhan, Engkau yang telah memulai visi ini. Engkau yang telah memampukan kami menjalani, menjadi bagian dari tubuh Kristus yang hidup. Gerejamu GKY Kebayoran Baru boleh bertumbuh Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia dan berkat Tuhan. Hari ini Tuhan di ulang tahun ke-22, kami mohonkan berkat Tuhan supaya GKY Kebayoran Baru terus menjadi gerejamu yang setia, melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil Tuhan, bersaksi, bersekutu dan memuliakan Tuhan. Tuhan, tambahkanlah kepada kami kesetiaan, tambahkan kepada kami ya Tuhan hidup yang dekat dengan Tuhan, supaya di tengah tantangan zaman kami boleh tetap bertahan bahkan memuliakan Tuhan. Tuhan, hari ini kami juga bersama menaikkan doa syafaat kami. Mohon berkati ya Tuhan, anak-anak-Mu semua Tuhan, di tengah wabah COVID-19 ini, berikan kepada kami Tuhan perlindungan yang dari Tuhan, imun tubuh yang baik, stamina tubuh yang baik, sehingga kami boleh terlindung dari bahaya penularan COVID-19 ini. Tuhan berkati juga ya Tuhan, usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan di tengah situasi ini. Tuhan tambahkan berkat penyertaan Tuhan, usaha pekerjaan diberkati Tuhan sehingga ada pemasukan bagi keluarga-keluarga anak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang-orang yang hari ini sedang menderita sakit kronis. Biarlah Tuhan jemaat-Mu yang sedang mengalami sakit kronis hari ini mendapatkan perlindungan yang ekstra dari Tuhan. Demikian juga anggota jemaat yang lanjut usia dijaga pelihara oleh Tuhan, sehingga di dalam rentannya karena usia tetap ada pemeliharaan, perlindungan yang dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pasien COVID-19 dimanapun mereka berada. Mohon jamahan kesembuhan yang dari Tuhan, supaya Tuhan segera pulihkan, mereka boleh kembali sehat. Kami juga berdoa Tuhan untuk tenaga medis, baik dokter, juru rawat, dan siapapun yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini. Tambahkan perlindungan, kekuatan, daya juang, semangat untuk melayani. Supaya Tuhan pakai mereka ya Tuhan, menjadi alat Tuhan, baik untuk kesembuhan para pasien, maupun juga untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Kami berdoa untuk bangsa Indonesia, untuk pemerintah Indonesia. Tuhan berkati supaya pemerintah kami diberi hikmat bijaksana di dalam menyelesaikan, menuntaskan, menghambat penyebaran COVID-19 ini. Bukan hanya Indonesia, bahkan di seluruh dunia ya Tuhan, supaya COVID-19 ini dapat segera dihentikan.
Dan selesai itu Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkan iman kami, pulihkan kesehatan kami, pulihkan usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selamat ulang tahun yang ke-22, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Majelis GKI Kebayoran Baru telah memutuskan bahwa persembahan yang dikumpulkan pada hari ini akan sepenuhnya digunakan untuk pelayanan sosial terkait dengan wabah COVID-19 ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Memang hari ini banyak gereja-gereja yang mengalami kesulitan keuangan, tapi kita percaya kalau hari ini seluruh persembahan kita gunakan untuk pelayanan sosial COVID-19, Tuhan tetap menyediakan berkat-Nya buat kelancaran pelayanan gerejanya. Saudara, mari dengan ucapan syukur kita memberikan persembahan kita.